Pondok Pesantren Ukhwah Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Rumah Nertas Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ukhwah Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, semoga nalawa narahmati Allah Subhanahu wa taala. Maki memuji karya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala panjari ki rilinowanne, ampanjari anak tamai, mudah-mudahan nakamasi yang karya Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Salawat kepada Rasul Nabi terakhir yang ngera yang ketujengan, mudah-mudahan kulle ni tak gerak ni kana ya hadis solana kulle tongki sibutul nabita aloriboko dalam keadaan ridha. Kesempatan ini pemirsa, kulanjutkan pembahasan yang kemarin tentang langkah-langkah manusia di ridha Allah, yaitu pegangan Quran dan hadis. Lebih aku bahas tentang zikir dan doa. Sekarang saya masuk bab tentang pikir. Apa dasarnya pikir? Pikir kita merujuk daripada surah Ali Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Pikir, wa yatafakkarun, memikiri khalaqas samawati wal ardh, lalang kejadian linowanne. Jadi salah satu fungsi otak berpikir yaitu memikirkan tentang proses kejadian dan alam. Naim panjari ni linoa, naim panjari ni lagi kah, dan seterusnya. Oleh situ Allah kadang natagurkin dia tahu. Afala tatafakkaru, ngapa te nu pake otaknu? Ngapa nu borro kamma? Ngapa nu te kamma sambayang? Nu te ngaji, te janjaukan yang nu baji kah? Sedangkan kalian nu sendiri ni pare Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemikiran yang pertama yaitu memikirkan nelinoa. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bangun dari tidur, kita doa tidur, misalnya Bismikallahumma amutu ahya. Nah, arenta kerekutin roku mate. Pun nambangun ki, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatina wa ilayhi nasur. Segala puji bagi Engkau ya Allah, nu patalla saka batur batengku. Terbuka mata, yang pertama dipikiri adalah kelompokan Allah Subhanahu wa taala. Ngapa nu panjare kering?
mantangan rini, misalnya di daerah Bogor, di daerah Sopeng, di daerah Mangkasar, di daerah Sunda. Engkau telah mencipta nu pare kak kering. Apa tugasku? Kira-kira itu yang dipikir. Pikiran pertama adalah anti kamu carana dekat kepada Allah, memuji Allah, memberikan penglihatan, kulit bicara, kesehatan, subhanallah, alhamdulillah. Dipikir anti kamu carana. Oleh sebab itu, punna bangi mi, kitindro, kulit cerita-cerita makna tentang kelompokan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teki pikir muko. Misalnya malam Jumat, hari Jumat apa ku jamat? Teya maki. Pikirkan saja kelompokan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anti kamu carana repesi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muko pun nambangungi pasti na pikiri anti kamu carana boya ini karena kebajikan. Boya ustaz-ustaz, majelis-majelis taklim, itulah yang dipikirkan pertama. Teyakin baru bangun langsung dipikirkan tanaya dan ganganga jamaah-jamaah itu soal ke-70. Yang pertama dulu kelompokan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampi dipikir jomarainga anti kamu carana bisa memberikan nafkah anak kulit talasa. Tapi yang pokok ni boya anti kamu carana amenteng ini karena ia kata jengam. Jamaah yang salah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah oleh sebab itu, katena na panjari kering Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tugas nasarengki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nia perjanjian watun talasa. Ketika lasuki rahim ibu, perjanjian tak yamintu alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah oleh sebab itu, anjur patawa pun watun lasu angaruki natagal kilimanna menandakan nia amanah ni sareyangi. Angkanaya pun lasu korilinowanne wajib kau tunduk marinakke, tunduk marikarenu. Oleh sebabnya itu Al-Quran menjelaskan nakana wa ma halaktul jin wal ins illa liya'budun. Tena ko panjari ko rupa tahu seganjing punna tena mengabdi marinakke. Tena ki mengabdi kepada yang lain, kepada makhluk. Punna nakana kerengalatal ikuti. Punna nakana makhluk te korong. Kiniki apakah sesuai erok na kare Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undang-undang parekan na karengala ta'ala, punna cocok ki undang-undang parekan na rupa tawa, silahkan diikuti. Apakah itu undang-undang konstitusi, apakah itu undang-undang perda, paresai. Kalau cocok menurut Tuhan, wajib kita ikuti. Tapi punna tena, tidak ada ketaatan di luar daripada kemaksiatan, di luar pada ajaran Islam. Oleh sebab itu, Allah menjelaskan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun fasikun zalim. Maka pun tetap kita wa malak ya par seraturang kecuali urusan dunia. Bagi kamu cara nabalak ni pare ada lek kemai silakan, warna apa silakan. Tapi undang-undang akhirat tena nang kuleni rubah-rubah. Minuman keras dilarang. Alkohol tidak alkohol sama, pokoknya ada alkohol, tidak tenang kuleni pare bawang-bawang ji. Ya, dan seterusnya. Jamaah yang salah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ini kira-kira gambaran perlu kepuangki sari batang. Makanya pikiran itu dikuatkan dengan zikir. Itu namanya ikhtiar. Anti kamu cara repes ke Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dipikirkan. Antara lain sholat tahajud. Ya mintu Rasulullah telebakan nepilari sampai tahajud. 38 rakaat tambah 3. Punani sawala bisa 6, bisa 4, bisa 2. Witir 1. Ya, yaitu salat sebelum tamai subuh. Nah, Al-Quran menjelaskan. Ya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban. As-sabirin, sabar. As-sabirin was-shadiqin, jujur. Wal qanitin, dan betul-betul tertambah ketatannya. Wal mustaghfirina bil ashar, nangai pala doa sebelum untuk waktu subuh. Penelitian Amerika menjelaskan olahraga yang paling hebat di seluruh olahraga adalah sholat 5 waktu tepat waktu dan sholat tahajud.
Puna sambayan tahajud ki 8 rakaat. Ditambah 3 rakaat. Terbakar kalori, tersemua sehat pembuluh darah, bahkan ada sujud. Kalau sujud jam 2 malam, itu bisa memperlancar darah, meri otak. Tene singkam masujud na pun na dohur. Jadi naik sambayan tahajud 8 rakaat, kalah kalori yang keluar daripada main tenis atau aerobik. Nah oleh sebab itu, orang-orang Amerika memberikan penjelasan bahwa olahraga yang terhebat adalah di salat. Padahal 14 abad yang lalu, leba pina pengajaran Rasulullah SAW. Sangat disayangkan manusia modern kama-kamannya. Tena sambayan tahajud, tena lamba sambayan subuh, tapi punya jadwal main tenis, main golf, lengkap jadwalnya. Padahal itu hanya untuk kebutuhan fisik, kesehatan fisik. Tapi kalau mengikuti perintah Rasulullah, sambayan tahajud, maka fisik ikut, rohani akan ikut. Bahagia niatia, lancar tongi fisikna. Pemirsa yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puna sambayan tahajud tawa. Sebaiknya memang jangan pakai AC. Teki pa AC. Pasai bambang dilalang. Ada yang mengatakan, Ustaz, hati-hati mandi sebelum subuh. Karena kule enggak pakai penyakit rematik. Penyakit rematik ini sangat berbahaya. Tapi kalau orang salat tahajud, baru mandi, tidak ada masalah. Kecuali katanya ada pemanasan sebelum mandi. Nah oleh sebab itu, salat tahajud ini mengeluarkan keringat dan mandi sebelum subuh. Itu juga satu obat yang paling dahsyat. Nah oleh sebab itu, naik jedek sebelum subuh, lebar sambayan subuh, maka dia akan lebih kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang bab berpikir. Nah oleh sebab itu, pikiran ini memang harus diperkuat dengan kekuatan zikir, kekuatan mahabbah, kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh sebab itu, orang yang suka tidak lepas zikirnya kepada Allah, maka pikirannya pasti akan terarah ke hal-hal positif. Tidak pernah memikirkan hal-hal buruk, baik untuk dirinya maupun orang lain. Sekalipun yang Pak Risya pikiran atinna, dapat pala doangang, kareng, sare kebahagiaan. Mana ni zalimi, tela baka mikir na balas ki kesaliman na tawa. Singkama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu ni Pak Risya Nabi dari Mekah, maka nakana ditawarkan ri malaika ka, Nabi, pala mi doa kepada Allah, nak hancurkan ini kaum Quraisy, napaka manunjo, nakana jangan, nakken yang diutus membawa rahmat, ya, napaka manjo karena tena paniseng. Nah oleh sebab itu, hadis menjelaskan juga, pun berpikir untuk melakukan keburukan perantara rupa tahu, tena panirekeng. Berniat untuk melakukan kebajikan nirekemi, kamu jo bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh sebab itu, orang-orang yang suka menggunakan Quran dan zikir, sekalipun ni Pak Risi tidak akan pernah membalas dendam. Tapi naik tahu, telebakkan nasung kekurangan, telebakkan zikiri, pun ni zalimi pasti na balas lagi. Banti kamu cara balas lagi panggau kana. Nanti puas pun na Pak Resitong, na lapor kiri polisia, pun na paralu menghukum lebih berat, sampai puas. Tapi naik merapi sekarang Allah Subhanahu wa taala, mapikir ki, ngapa sabana na pakaman na tawa. Apa sabana na Pak Risya na tipu. Mungkin lebaton ni Pak Risya tawa sehingga nabala sakit kareng Allah Subhanahu wa taala hari linowan. Nanti Allah yang membalas. Tena na paralu katem balas sakit. Bersabar supaya paranta rupa tahu tena ni kasih salang genta mate. Pun na mate ki jai tau ngerang kiri kuburang. Apa sebabnya? Karena baji ki rinowan ni sementara ji. Nai ne pun na zalimi ki na zalimi ki Allah ribo ko pasti ni balas ki Allah Subhanahu wa taala. Ko ditawa besere tenang kulle si salah-salah.
di powangi anatta, ni powangi bainenta, punanya nganung ki pala doang ke Allah Subhanahu wa taala. Punna katem balas kitena apa-apana. Tapi kalau Allah membalas jauh lebih dahsyat. Pemikiran kedua dimanfaatkan lagi anti kamma carana anggap dikanai amal jariah. Nah oleh sebab itu niat talu pasala ni pilari yang kule membantu ki. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Nah kanan ne kuranga di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Ya. Allah memberitahukan napawangi Adam tentang nama-nama pada malaikat. Nah oleh sebab itu pemikiran kita ini anti kamma carana. Solana boy ki pangisengang. Bisa kita amalkan pun nama ki tenan yang kulle bantu ki kecuali ilmu dan amal jariah. Nah kita berpikir tidak mungkin jika Allah Ta'ala nasari pangisengang tenan iboye. Ni boyai ni kana ya anti kamman je pangisengang. Dan ilmu itu wajib dituntut. Pakara mulai watunta talasa anggenta mate. Tenan ya batas na pangisengang. Jangan hanya S1, S2 mari bitena. Anggenta la mate. Labus kilai watuntan ne. Tenan na labus pangisengang na Allah Subhanahu wa taala. Gambaran na pangisengang na karena Allah Ta'ala. Segan tawa. Hanya antara sebiji setetes air laut dengan lautan. Oleh sebab itu jamaah salah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah berpikir anti kamu pari amal jariah. Dia kesing kamu pikiran teh segamaya. Ia pernah mikir pun na jamai, tapi berpikir anti kamu pun mate ki ada lanjutkan. Berpikir selanjutnya apa? Aku lagi pare panti asuhan untuk amal jariah. Aku lagi pare tentang sekolah pun mate ki ada yang lanjutkan untuk membesarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma memikirkan anti kamu mengandre anak istri makan mati selesai masalah. Akhirnya kita talasa arilinoa si minggu lebat tamate teno ni rampe-rampe renta. Apa sebabnya? Cara berpikir waktu talasa kalena jina pikiri hanya perut makan perut jabatan selesai. Coba lihat Rasulullah 10 abad matena ni orang inji karena Rasulullah membawa akhlakul karimah, makarimal akhlak. Jadi kebetulan Nabiya ni bajikin karena akhlak. Akhlak ini akan dipedomani oleh cara berpikir. Sekarang kalau zaman-zaman dahulu tahun 30 yang lalu pengaruh-pengaruh kekuatan Islam na era Imam Bonjol, Teguh Umar, Detiro dan seterusnya Datuk Patimang, Sultan Tidore, Sultan Ternate masih ada pengaruh daripada kekuatan-kekuatan spiritual agama sehingga masyarakat anjawa tua nangangi baji ahlakna. Tapi pengaruh budaya baturi barat seakan-akan ahlak tidak perlu. Yang penting ne doe kah ji paralu. Mana kau disipa kah yang penting jai doe kah. Maka sekarang manusia tertipu dengan kehidupan modern yang kelihatannya modern padahal sebenarnya singkam jahiliyah. Orang-orang tua dahulu mana kasih yang penting akhlak yang baik maka dia akan ditempatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh sebab itu Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Hujurat maka manusia diciptakan diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa lita'arafu niat Jawa, niat Sunda, niat Baturi Aceh, niat Baturi Batak, niat Batu Mangkasar, singkam mengasinji Jawa, Sunda, singkam mengasinji. Tena niat tinggi derajatna sere suku. Inna akramakum indallahi atkakum. Nai baja ahlana, ia minjo paling tinggi derajatnya. Ni cini kinjo ma toko-toko tinggi derajatnya. Cini kinjo ulama-ulama riolowa ni kana Buya Hamkah. Niat ni kana Profesor Kahar Musakir, niat ni kana Pak Nasir, Buya Nasir, ulama-ulama dahulu. Mati mi anggena satu abad lampana ni orang ingin di jasa-jasanya. Kenapa? Waktu na talasa
sangi anu kabajikan nerang. Majelis ulama yang pertama adalah Kiai Haji Hamka. Punatena kusale telebakang pagaji baturi pamarentaya. Dia tegas istiqamah. Punatena na cocok prinsipna asul kiri jama-jamanna. Tapi dia tahu nakana kalian ulama gampang dibayar duit, dibayar dan lain-lain sebagainya. Nah oleh sebab itu pertama dipikirkan sumpah yang kelompokan karena Allah Subhanahu wa taala, memikirkan keselamatan anak dan istri dunia dan akhirat. Apa sebabnya? Punatena sambaya anatta manggena ni pantama ria pinaraka. Setelah itu memikirkan lebih besar lagi. Antikam menjo. Sesuai dengan hidayah. Bagaimana mengembangkan ini Islam. Perintahnya langsung dari Allah. Tiai perintahnya rupa tauah. Bukan hasil olah pemikiran pribadi. Tapi memang perintah Allah untuk menyampaikan agama Allah. Uda'u ila sabili rabbik. Bahkan dikatakan oleh Allah. Di dalam surah Ali Imran. Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Si baji-baji rupa tahu. Ya mintu asulu batri balakna mesere tampak. Berhijrah ajapai ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Zaman sekarang waktunya semacam ini ta'muruna bil ma'ruf. Tausiah ini adalah menyampaikan yang ma'ruf. Tenang karena supaya nak terkenal, tenang aja. Perintahan Allah Subhanahu wa taala. Ni baji kiniakah? Ya. Pun dan pelangeri ni pinuwangi, anggap pagikat terkareng Allah Subhanahu nak kenggap patong itu saja. Supaya nangaiki kareng Allah Subhanahu wa taala. Wa tanhanil munkar. Punanya kebukuruang kita juga lakukan. Perintahan Allah bukan perintah rupa tahu. Misalnya, punania nencali agama ya, parallu wajib untuk kita membela tentang naik nistaka ini karena ia kurang. Bukan kemauan siapa. Memang iman hati yang tersinggung karena agama yang dilecehkan. Lain kalau pribadi. Kalau pribadi yang disinggung, kulit kita sabar. Sudahlah, kita maklumi. Tapi kalau agama yang disinggung, itu taruhannya pasti berat. Kenapa? Karena nikutakna karena Allah Subhanahu wa taala. Oh Hasan, ngapa tena nu lakukan? Nah oleh sebab itu, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berpikir, memikirkan pengembangan agama, RT, RW, lingkungan sampai tingkat nasional, internasional tentang bab berpikir akibat daripada zikir dan doa akan muncul rasa pikir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyana wa rasulah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.